teman-teman semua, pasti teman-teman tahu nih lagi ada berita yang lagi marak-maraknya, yaitu ada suatu kolaborasi nih antara suatu franchise ternama di dunia dengan artis atau boyband asal Korea nih. Tapi di sini aku bukan mau ngebahas tentang franchise tersebut atau boyband tersebut atau rasa makanannya, bukan. Di sini aku mau ngebahas tentang Koreanya, yaitu tentang sejarah Islam di Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Siti Zahra Mukti. Aku dari Ekonomi Islam 2020. Di sini aku akan ngebahas topik yang aku udah kasih tahu tadi di awal, yaitu sejarah Islam di Korea. Nah, sebelum masuk ke sejarahnya, di sini aku mau ngejelasin bahwa Islam merupakan salah satu agama yang berkembang di Korea. Di Korea Selatan, populasi Muslim terus meningkat sejak diperkenalkannya Islam tak lama setelah Perang Korea. Komunitas Muslim ini berpusat di sekitar Seoul, di mana masjid besar yang pertama pada abad ke-20 dibangun pada tahun 1976 dengan menggunakan dana dari misi negara-negara Islam. Nah, perkembangan Islam di Korea juga terus meningkat dengan adanya imigrasi dari negara-negara Islam di dunia seperti Indonesia, Malaysia, dan Irak. Nah, selanjutnya itu ada masuk Islam ke Korea. Gimana sih nih masuknya Islam ke Korea? Awal masuknya Islam ke Korea ini bisa disimpulkan dengan dua periode nih. Periode yang pertama itu pada masa kuno dan yang kedua adalah periode modern. Dalam periode kuno ini perkembangan Islam di Korea yaitu pada masa abad ke-9 selama periode dinasti Silla bersatu dengan kedatangan bangsa Persia dan pedagang-pedagang Arab. Banyaknya pedagang Arab yang datang ke Korea selama abad ke-11 dengan tujuan perdagangan. Nah, selain tujuan perdagangan, pedagang-pedagang Arab juga menyebarkan nih agama yang dibawanya sebelumnya, yaitu agama Islam. Nah, pedagang-pedagang Arab juga menyebarkan bagaimana mereka beribadah kepada Tuhannya, yaitu sholat, berpuasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, dari sini Islam mulai berkembang di Korea. Pada saat periode modern, dalam perkembangan Islam di Korea yaitu saat pasukan Turki datang untuk misi perdamaian di bawah payung PBB. Pada peristiwa tersebut, Perang Korea yaitu tahun 1950 sampai 1953. Selama Perang Korea ini, Turki mengirim sejumlah besar pasukannya untuk membantu Korea Selatan di bawah perintah PBB yang disebut Bright Turkey. Selain kontribusi mereka di medan perang, Turki juga membantu dalam pekerjaan kemanusiaan seperti membantu mengoperasikan sekolah selama waktu perang untuk anak yatim korban perang. Nah, setelah perang di Korea, pasukan-pasukan Turki yang masih menetap di Korea ini mulai menyebarkan agama Islam. Nah, dari situ nih perkembangan Islam di Korea meningkat dengan cepat. Tahun 1960 sampai 1976, yang dimana pada rentang periode ini negara-negara yang berbasis Islam yang berada di kawasan Asia seperti Malaysia dan Pakistan membuka hubungan kepada Korea karena ya mereka lihat ya perkembangan Islam itu tumbuh sangat cepat nih di Korea Selatan. Nah, lalu pada tahun 1962, pemerintah Malaysia menawarkan hibah sebesar $33.000 untuk sebuah masjid yang dibangun di Seoul. Namun rencana itu gagal nih karena adanya inflasi. Tidak sampai 1970-an ketika hubungan ekonomi Korea Selatan dengan banyaknya negara Timur Tengah menonjol dan berkembang pesat nih, menunjukkan bahwa minat terhadap Islam mulai bangkit kembali. Nah, warga-warga Korea yang kerja di negara-negara timur yang otomatis negaranya adalah negara-negara Islam mulai pindah agama nih menjadi Islam. Nah, setelah mereka kembali lagi ke Korea, warga-warga Korea yang udah pindah agama menjadi Islam sangat mendukung perkembangan Islam di Korea ini. Nah, lalu Masjid Pusat Seoul akhirnya dibangun nih di lingkungan Itaewon pada tahun 1976 dari hasil penggalangan dana pemerintah Korea dengan negara-negara Islam.
Nah, selanjutnya ini ada faktor pendukung perkembangan Islam di Korea. Adapun faktor pendukung perkembangan Islam di Korea diantaranya pendirian KMF, yaitu Korea Muslim Federation sebagai lembaga dakwah di Korea. Dengan adanya KMF ini, umat Muslim di Korea Selatan menjadi tidak kesulitan lagi untuk mencari tempat ibadah, karena KMF ini mendena semua musola dan masjid yang ada di Korea nih. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke Korea, sekarang udah mudah banget buat mencari tempat ibadah. Teman-teman bisa langsung hubungin KMF dan minta di mana aja nih letak masjid dan musola yang ada di Korea. Nah, dengan adanya KMF ini, Korea Selatan juga menjalin hubungan dengan negara-negara Muslim nih, seperti salah satunya Arab Saudi. Nah, lalu selanjutnya lahirnya sebuah desa Islam di Korea Selatan pun menjadi faktor pendukung juga nih perkembangan Islam di Korea Selatan. Desa yang bernama Sangyeong ini mayoritasnya penduduknya itu beragama Islam, sehingga tidak ada lagi rasa percaya diri atau dipandang sebelah mata oleh masyarakat Korea lainnya. Selain itu, dengan adanya desa Sangyeong ini, semua penduduknya kan beragama Islam nih, jadi mereka bisa saling membantu, mempererat tali persaudaraan, dan juga bisa menyebarkan dakwah Islam ke seluruh Korea atau desa-desa lainnya yang ada di Korea. Nah, ini adalah sumber-sumber yang aku jadikan referensi untuk tugas akhir sejarah peradaban Islam. Nah, dengan berakhirnya presentasi pada kali ini, aku juga minta nih buat teman-teman, kalau teman-teman merasa presentasi yang aku bawakan bermanfaat, teman-teman bisa share ini ke Snap WA, ke Snapgram, atau ke teman-teman lainnya yang dirasa membutuhkan. Dan teman-teman juga bisa nih kirim masukan atau feedback, atau mungkin presentasi aku ada yang kurang. Jadi sekian presentasi dari aku, Siti Zahra Mukti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.